Di balik citra pahlawan perang dan orator ulung, masa muda Ferdinand Marcos justru dibentuk oleh skandal dan darah. Pada akhir masa kolonial Amerika, ia ditangkap atas tuduhan membunuh Julio Nalundasan, pesaing politik ayahnya dalam pemilu lokal. Marcos tidak menyerah. Di dalam penjara, ia menulis argumen pembelaannya sendiri, menggugat dakwaan, dan berhasil membebaskan dirinya lewat keputusan Mahkamah Agung. Peristiwa ini membangun mitos awalnya. Ia dijuluki sebagai anak muda jenius yang mampu melawan sistem, dan dari situlah legenda Marcos mulai tumbuh. Tidak hanya sebagai tokoh hukum, tetapi sebagai simbol ketangguhan dan kecerdasan. Setelah bebas, karirnya melesat. Ia menjadi pengacara, lalu masuk ke dunia politik. Ia mengklaim telah memimpin gerilya Filipina dan menerima puluhan medali dari militer Amerika. Narasi ini menyentuh jiwa nasionalisme rakyat yang saat itu haus akan figur heroik. Tetapi, investigasi resmi militer Amerika kemudian membuktikan sebagian besar klaim itu tidak berdasar. Ia memenangkan kursi Kongres, kemudian Senat, dan akhirnya mencalonkan diri sebagai presiden. Kampanyenya penuh retorika tentang reformasi, kemajuan, dan masa depan Filipina yang besar. Ia tampil sebagai sosok berwibawa, cerdas, dan religius. Tapi di balik janji tersimpan strategi manipulatif. Pencitraan bukan sekadar alat, melainkan senjata utama. Setiap pidato dan gambar disusun untuk menutupi ambisi besarnya. Marcos tidak hanya ingin menang, ia ingin mengendalikan segalanya. Dan dari fondasi kebohongan inilah, kekuasaannya mulai membentuk wajah baru Filipina yang kelam. Pernikahan Ferdinand Marcos dengan Imelda Romualdez bukan sekadar pertemuan dua insan. Ia adalah aliansi ambisi yang merubah sejarah Filipina. Imelda, wanita cantik dengan latar belakang sederhana, membawa aura glamor dan daya tarik yang memperkuat citra Marcos di mata publik. Mereka bukan hanya pasangan suami istri, melainkan dua kekuatan yang saling melengkapi untuk mengukuhkan kekuasaan. Imelda tampil sebagai wajah anggun yang mampu menutupi sisi gelap pemerintahan. Sementara Ferdinand berperan sebagai otoritas yang harus dihormati dan ditakuti. Dalam keseharian, Imelda berperan jauh melampaui sekadar pendamping. Ia mengatur jaringan politik, mengendalikan media, dan menjadi penggerak kampanye propaganda. Dengan pesona yang memikat, Imelda mampu menjalin hubungan dengan elit bisnis dan diplomat asing, membentuk citra Filipina sebagai negara modern dan maju di tengah ketidakstabilan yang tersembunyi. Namun di balik itu, pasangan Marcos mulai mengeruk sumber daya negara untuk memperkaya diri sendiri dan lingkaran dekat mereka. Kesenangan dan kemewahan pribadi menjadi simbol kekuasaan yang kian mengakar. Aliansi ini juga menjadi perwujudan dinasti politik yang sulit digoyahkan. Ferdinand dan Imelda tidak hanya mengincar kekuasaan sesaat, melainkan membangun warisan yang akan menguasai Filipina selama puluhan tahun. Ketika suara rakyat disapu oleh propaganda dan intimidasi, ambisi Marcos Imelda terus tumbuh tanpa batas. Ini adalah awal dari pemerintahan yang akan memicu kemarahan, pemberontakan, dan kehancuran yang sulit dilupakan. Kemenangan Ferdinand Marcos dalam pemilihan presiden bukan semata hasil suara rakyat. Di balik layar, strategi licik dan manipulasi sistem politik mengokohkan posisinya. Dana kampanye yang besar mengalir deras dari korupsi dan kong kali kong dengan pengusaha kaya. Suara dibeli dengan uang, intimidasi menghalangi oposisi, dan media dikendalikan untuk membangun citra tanpa celah. Proses demokrasi yang ideal berubah menjadi panggung sandiwara bagi penguasa yang haus kekuasaan. Marcos menggunakan kekuatan negara untuk membungkam lawan politik. Calon kuat yang berani menentangnya diberangus dengan cara-cara kotor, mulai dari penahanan sewenang-wenang hingga fitnah yang sistematis. Oposisi dilumpuhkan sebelum sempat berkibar. Ini bukan hanya soal kekuasaan politik, tapi soal menjaga agar kroni dan jaringan korupsi tetap aman. Kecurangan bukan kesalahan, tapi alat utama yang harus dipertahankan demi kelangsungan rezim. Di tengah gemerlap kampanye dan janji-janji manis, rakyat Filipina mulai merasakan ketidakadilan yang membayang. Kemiskinan masih merajalela, infrastruktur terbengkalai, dan kebebasan publik semakin tergerus. Tapi kontrol ketat terhadap informasi membuat suara protes sulit tersalur. Marcos tampil di panggung nasional sebagai pemenang mutlak, seolah didukung sepenuhnya oleh rakyat.
Padahal di balik itu, benih-benih kediktatoran mulai tumbuh kuat dan tak terelakkan. Ketika Ferdinand Marcos mengumumkan pemberlakuan darurat militer, seluruh bangsa Filipina terkejut sekaligus ketakutan. Kebebasan yang selama ini dirasakan berubah menjadi jeratan besi kekuasaan. Marcos menggunakan alasan keamanan dan stabilitas untuk membungkam setiap suara yang menentangnya. Penangkapan massal dilakukan tanpa proses hukum yang adil. Ribuan aktivis, jurnalis, dan politisi oposisi dijebloskan ke penjara tanpa kepastian. Suara-suara kritis hilang dalam senyap yang dipaksakan. Kekuatan militer menjadi alat utama rezim Marcos. Tentara dan polisi bertindak tanpa batas, melakukan penyiksaan dan intimidasi sistematis terhadap rakyat yang dianggap ancaman. Ketakutan menyebar luas, melumpuhkan gerakan sosial dan menutup pintu diskusi demokratis. Media dikendalikan ketat untuk menyebarkan propaganda dan menutupi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi setiap hari. Filipina berubah menjadi negara yang hidup di bawah bayang-bayang teror. Namun di balik tirani, perlawanan mulai tumbuh dalam diam. Para pejuang demokrasi dan kelompok sipil yang dibungkam justru menemukan cara baru untuk berkomunikasi dan mengorganisasi diri. Meski tertekan, harapan akan kebebasan tetap menyala. Kekuasaan Marcos memang besar, tapi luka yang diciptakan darurat militer membuka celah bagi kemarahan rakyat yang kelak akan meledak dalam perlawanan yang tak terelakkan. Di tengah penderitaan rakyat Filipina, Ferdinand Marcos dan lingkaran dalamnya hidup dalam kemewahan yang tak terbayangkan. Sistem kroniisme tumbuh seperti benalu. Kontrak negara, konsesi tambang, dan proyek-proyek pembangunan strategis diberikan kepada teman dekat, keluarga, dan sekutu politik. Mereka yang setia diberi kekuasaan, mereka yang menentang dibungkam atau dipinggirkan. Di balik tembok Istana Malacañang, Imelda Marcos menjelma menjadi simbol kemewahan yang mencolok. Ia tidak hanya menjadi ibu negara, tetapi ratu glamor yang berkeliling dunia dengan jet pribadi, menyewa hotel termewah, dan membeli berlian seperti membeli permen. Yang paling ikonik adalah koleksi sepatunya. Lebih dari 1.000 pasang sepatu berjejer rapi dalam lemari kaca. Dari merek paling mahal di Eropa hingga rancangan khusus dari desainer Asia. Bagi Imelda, sepatu adalah simbol status. Tapi bagi rakyat, itu adalah bukti ketidakpedulian. Saat ribuan warga hidup dalam rumah reot dan mengenakan sandal jepit yang usang, keluarga penguasa justru mengoleksi kemewahan yang tak ada habisnya. Kontras itu menampar nurani bangsa. Uang negara habis dalam kesunyian. Pinjaman dari luar negeri yang seharusnya digunakan untuk membangun sekolah dan rumah sakit malah dialihkan ke rekening pribadi Marcos di Swiss dan Panama. Ketika rakyat lapar, negara justru memamerkan wajah glamor di televisi. Di jalan, rakyat mulai berbisik. Mereka sadar, harapan telah dijual untuk membiayai gaya hidup seorang raja dan ratunya. Ferdinand Marcos menyadari bahwa legitimasi tak hanya bisa dibangun dengan kekuatan militer. Ia menjual mimpi pembangunan. Jalan raya membentang, jembatan megah dibangun, dan gedung pencakar langit berdiri. Dunia luar melihat Filipina seolah sedang menuju kemajuan. Tapi di balik proyek-proyek prestisius itu, terdapat kisah penderitaan yang tersembunyi. Buruh dipekerjakan dengan upah murah dan jam kerja panjang. Protes dilarang. Lahan-lahan rakyat digusur secara paksa. Tak ada kompensasi. Tak ada keadilan. Di banyak wilayah pedesaan, pembangunan justru menjadi kutukan. Petani kehilangan tanah mereka. Rumah-rumah diratakan oleh alat berat demi jalan tol dan resor elit milik kroni Marcos. Di pesisir, nelayan terusir dari pantai karena kawasan itu dijadikan properti wisata yang hanya bisa dinikmati kalangan atas. Negara berubah menjadi alat pemaksaan bagi segelintir orang untuk mengeruk keuntungan sebesar mungkin. Namun suara perlawanan mulai tumbuh. Di kampus, mahasiswa berdiri di garis depan. Mereka membentuk jaringan bawah tanah, menerbitkan selebaran, menyebarkan berita yang dibungkam media resmi. Di pabrik, buruh mulai bersatu. Mereka menyadari bahwa pembangunan ini tidak untuk mereka. Rezim Marcos telah membangun istana dari keringat rakyat dan tak lama lagi rakyat akan datang menagihnya. Di tengah gelapnya rezim, satu nama bersinar di hati rakyat, Benigno Aquino Jr.
Seorang politisi cerdas dan penuh karisma yang berani menantang kediktatoran Marcos di depan umum. Ia menjadi suara oposisi yang tak bisa diabaikan. Marcos tahu betapa bahayanya suara seperti itu. Maka Ninoy ditangkap, dipenjara, dan dijatuhi hukuman mati dalam persidangan yang tak adil. Ia menjadi tahanan politik paling terkenal di Filipina dan dunia pun mulai memperhatikan. Namun semangat Ninoy tak pernah padam. Bahkan saat diasingkan ke Amerika untuk perawatan medis, ia tetap berbicara tentang Filipina. Ia tahu bahaya yang mengintainya, tapi ia juga tahu bangsa yang diam takkan pernah bebas. Maka ia kembali pulang ke tanah air dengan satu harapan, membangunkan semangat rakyat. Tapi peluru menantinya di bandara. Sebelum sempat menginjak tanah, Ninoy ditembak dari jarak dekat. Tubuhnya roboh, suaranya dibungkam. Kematian Ninoy adalah kesalahan terbesar Marcos. Ribuan rakyat turun ke jalan. Air mata berubah menjadi kemarahan. Perlawanan yang selama ini tersembunyi kini muncul ke permukaan. Kematian seorang pria telah membangunkan bangsa. Dan dari sana babak baru perlawanan rakyat Filipina dimulai. Kematian Benigno Aquino Jr. bukan akhir, tapi awal ledakan yang tak lagi bisa ditahan. Rakyat Filipina bangkit. Mereka mengenakan warna kuning, warna yang dulu dipakai Ninoy, dan menjadikannya simbol harapan. Istrinya, Corazon Aquino, yang sebelumnya hanya dikenal sebagai ibu rumah tangga, kini berdiri sebagai pemimpin moral perlawanan. Ia tak punya kekuatan militer, tak punya partai besar, tapi ia punya satu hal yang tak dimiliki Marcos, kepercayaan rakyat. Pada Februari, ribuan orang memadati jalanan Epifanio de los Santos Avenue. Mereka tak membawa senjata, hanya bunga, rosario, dan suara lantang yang menuntut Marcos turun dari kekuasaan. Tentara dihadapkan pada pilihan yang sulit, menembak rakyat mereka sendiri atau membela kebenaran. Sebagian memilih untuk meletakkan senjata dan berdiri bersama rakyat. Rezim Marcos mulai retak dari dalam. Sekutu politiknya mulai menjauh. Dunia internasional menekan. Amerika yang dulu menjadi pendukung setia, kini angkat tangan. Ketika televisi menayangkan istana yang mulai kosong, rakyat bersorak. Marcos dan keluarganya melarikan diri dengan pesawat militer menuju pengasingan. Puluhan koper, batangan emas, dan perhiasan mewah ikut dibawa kabur. Namun yang tertinggal di tanah Filipina bukan hanya reruntuhan rezim, tapi luka yang dalam dan keinginan besar untuk membangun kembali bangsa yang telah lama tenggelam dalam kegelapan. Setelah kejatuhan Marcos, Filipina membuka mata pada skala kehancuran yang ditinggalkan. Utang luar negeri membengkak, infrastruktur hancur, institusi negara korup. Tapi yang paling menyakitkan adalah bagaimana kekuasaan telah merusak kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan sendiri. Ketika istana diperiksa, ditemukan ribuan pasang sepatu Imelda, koleksi berlian, dan dokumen transaksi rahasia bernilai miliaran. Ini bukan sekadar harta. Ini adalah simbol keserakahan. Penyelidikan demi penyelidikan dilakukan. Komisi dibentuk untuk melacak aset Marcos di luar negeri. Dari Swiss hingga Hawaii, dari rekening bank hingga properti mewah, harta Marcos tersebar dan sulit dikembalikan. Banyak yang telah dipindahkan atas nama palsu. Beberapa berhasil disita dan dikembalikan ke negara. Tapi jumlahnya jauh dari kerugian yang sesungguhnya. Filipina harus membayar mahal, tidak hanya dengan uang, tapi dengan kehancuran kepercayaan. Namun di tengah upaya pemulihan itu, luka politik tetap membekas. Sebagian pendukung Marcos masih memandangnya sebagai tokoh pembangunan. Sebagian lainnya melihatnya sebagai perusak bangsa. Sejarah terpecah, narasi diperebutkan. Dan keluarga Marcos sendiri tidak sepenuhnya hilang dari panggung politik. Sebaliknya, mereka bersiap untuk kembali. Beberapa dekade setelah kejatuhan Marcos, bayang-bayangnya tetap terasa. Anak-anak muda yang tak mengalami masa darurat militer mulai mengenal nama-nama yang dulu mereka pelajari sebagai diktator dan koruptor. Kini muncul kembali sebagai politisi terpilih. Generasi baru ditantang untuk memahami sejarah bukan dari propaganda, tetapi dari kenyataan pahit yang ditinggalkan. Karena sejarah yang dilupakan akan selalu berulang. Corazon Aquino naik menjadi presiden, membawa harapan baru. Tapi luka masa lalu tak mudah sembuh. Reformasi politik dijalankan. Demokrasi perlahan tumbuh.
Namun hantu masa kediktatoran terus membayang. Beberapa institusi masih lemah. Beberapa elit lama tetap berkuasa. Bahkan keluarga Marcos sendiri dengan strategi dan modal kuat kembali mendekati kekuasaan. Anak Ferdinand, Bongbong Marcos, mencalonkan diri dalam pemilu dan mendapat dukungan yang mengejutkan. Kisah Ferdinand Marcos bukan hanya kisah tentang kekuasaan dan korupsi. Ini adalah peringatan tentang bagaimana satu orang, satu keluarga bisa merusak sistem jika tak ada yang berani melawan. Filipina masih berjuang menyembuhkan diri. Tapi selama rakyat terus ingat, terus bersuara, dan terus belajar dari masa lalu, harapan akan selalu ada. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar untuk membantu channel ini terus berkembang.